Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma'ad. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa Imajiti TV serta TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini ya, kita bisa dijumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian sore kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya beliau atas izin Allah besok di hari yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semua kaum muslimin mendapatkan syafaat beliau, pertolongan beliau besok di hari yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, di sore kali ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Beb? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Lama gak jumpa, sekarang jumpa kembali. Alhamdulillah. Dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bagi kaum muslimin yang hari ini lagi tidak enak badan atau lagi tidak fit, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa serta pemirsa MJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Di sore kali ini kajian kitab Nashaikhud Diniyah yang akan disampaikan oleh guru kita, beliau Habib Diyauddin Al-Mutahhar. Insyaallah tema yang akan kita usung nanti adalah tentang Salat tasbih ya. Untuk itu bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp Radio Dais di 0821 336 70.000 atau bisa melalui 024 674 6352. Dan yang apabila tidak bisa bergabung di channelnya Radio Dais ya di 107,9 FM bisa melalui live FB-nya Radio Dais. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dimanapun Anda berada, pemirsa MJT TV dan TVku dimanapun Anda berada, langsung saja yuk kita bahas kajian sore kali ini, yaitu dengan bersama guru kita, narasumber kita, beliau Habib Ja'far Habib Diyauddin Al-Mutahhar, mohon maaf ya Allah. Langsung saja kita simak bersama-sama, monggo Habib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Alhamdulillah Allah SWT pertemukan kita kembali untuk melanjutkan kajian di Nashaikhud Diniyah. Alhamdulillah. Di mana kita masih membahas ya di kajian Nashaikhud Diniyah ini tentang hal perkara-perkara atau sholat sunnah yang harusnya dikerjakan. Saya itu seyogianya, ya, dikerjakan sebagai seorang muslim. Betul. Ya, di pertemuan sebelumnya kita membahas bahwa anjuran Imam Haddad terkait sholat sunnah itu adalah rawatibnya, jangan lupa. Ya, ba'diyah atau qobliyahnya. Kemudian juga witir. Ya. Kemudian juga sholat duha. Nah, kemudian beliau lanjutkan ke satu sholat yang ya disebutkan oleh para ulama sebagai sholat dengan fadilah yang agung yang pernah diriwayatkan, yaitu yang kita kenal dengan nama sholat tasbih. Ya, sekilas dulu bahwa dulu ya sempat beberapa ulama ya termasuk diantaranya dari Al-Imam Ibnul Jauzi ya dalam kitabnya Al-Mawdu'at menafikan atau meniadakan sholat tasbih ini. Ya, di mana beliau beralasan bahwa ada tiga jalur periwayatan terkait sholat tasbih ini yang semuanya tidak sampai ke derajat hasan. Ya dalam ushul fikih itu nanti dibahas bahwa untuk menjadi sebuah hukum paten, ya sebuah hukum ya wajib atau misalnya sunnah atau apa, itu harus pakai hadis yang riwayat hadis yang minimal hasan. Ibnu Jauzi waktu itu ya menulis kitab Al-Mawdu'at menyebutkan tiga jalur ya periwayatan sholat tasbih ini yang semuanya dhaif. Ya. Bahkan beliau kemudian beliau hukumi bahwa semua hadis sholat tasbih ini maudhu semua. Tapi kemudian ya datang ulama-ulama setelah beliau termasuk dari Imam Taqiyuddin Subki ya kemudian terakhir di era 900-an abad 9 Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam takhrij hadis Al-Adhkar beliau menyebutkan 9 jalur ya terkait dengan sholat tasbih. Sehingga beliau menyimpulkan bahwa sholat tasbih ini memang betul-betul ya ada riwayatnya dan memang hukumnya sunnah, ya bukan sebuah kewajiban. Nah, lalu kapan sholat tasbih ini dilakukan? Ya, bagaimana tata caranya? Imam Haddad rahimahullah taala dalam Nashaikhud Diniyah menyebutkan wa minal mustahabbi, ya di antara yang dianjurkan sholat tasbih, yaitu sholat tasbih wahiyya, dan sholat tasbih itu arba'u rakaat, ya 4 rakaat.
Ya, jadi jangan dikurangi 2 tok atau jangan dilebihkan dari 4 rakaat. Karena memang dari riwayatnya itu 4 rakaat semua. Enggak ada yang nyebut 2 rakaat, itu enggak ada. Ya. Waqat waradatil akhbaru bi fadliha, dan ada banyak riwayat ya khabar dari Nabi SAW dan beberapa ulama setelahnya tentang keutamaan di salat itu. Wa anna man shallaha, dan barang siapa yang ya salat tasbih, ya ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzunubihi wa ma ta'akhkhar. Allah akan mengampuni dosanya yang telah lewat maupun yang akan datang. Ya, ini ya, bersumber dari riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, paman dan Nabi SAW. Di situ beliau Nabi SAW menyatakan, walau kanat dzunubuka misla zabadil bahr. Ya, seandainya, walaupun ya, maksudnya pengampunan Allah itu akan engkau dapatkan wahai pamanku, walaupun dosamu sebanyak buih dalam lautan. Ya, saking banyaknya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda li ammihi al-Abbas, untuk pamannya Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, hina 'allamahu iyyaha, tatkala Nabi mengajarkan salat tasbih kepada pamannya. Yaitu diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan pamanda beliau. Kemudian Nabi bilang, wahai paman, ini bukan jam yang kau ini datang biasanya. Jadi mungkin beliau biasanya sore atau mungkin biasanya agak-agak malam, ini kok siang-siang nih. Ada perlu apa ini? Terus beliau menyatakan, ya Rasulullah, ini aku punya urusan begini-begini. Terus Nabi menyatakan, wahai pamanku, mau ndak aku ajarkan sesuatu? Terus beliau ajarkan tata cara salat tasbih itu. Yang kemudian di akhir hadis itu Nabi SAW menyatakan, sholliha fi kulli yaum. Ya, salatlah salat tasbih yang aku ajarkan tadi setiap hari. Ya. Au fi kulli jum'ah, atau setiap minggu. Ya, seminggu sekali. Jadi kalau tidak bisa sehari sekali, ya berarti seminggu sekali. Au fi kulli syahr, atau setiap sebulan sekali. Au fi kulli sana, atau setiap setahun sekali. Au fil umri marrah. Kalau tidak bisa sama sekali setahun sekali, ya paling tidak dalam seumur hidupmu engkau pernah sholat 1 kali. Sholat tasbih itu. Ya, karena beberapa yang kemudian kalau kita di pondok dulu, kita merasa agak, ini sholat yang agak paling lama ini, sholat sunnah ini. Ya, dibandingkan dengan sholat lain, ini sholat tasbih yang paling lama. Betul. Makanya kemudian ketika Nabi memberikan istilahnya pengandaian ini, seakan-akan Nabi sudah tahu bahwa dari umat ini akan ada orang-orang yang malas kayak kita ini. Ya, Nabi bilang, kalau nggak bisa setahun sekali, ya paling tidak dalam seumur hidup sekali. Ya. Kalau para ulama, ya kemudian beliau menyatakan bahwa sebagian ulama menyatakan, ya, wa hadhihi shalah, ya, salat tasbih ini mujarrabatun liqada'il hawaijil muhimmah. Jadi sudah dicoba, ya sudah dibuktikan, ya bisa dipakai untuk ya tawasul kita, untuk perantara kita, ya pemenuhan hajat-hajat yang penting. Jadi ada orang punya hajat, kepingin misalnya diterima di kuliah, misalnya kepingin diterima di kerjaan, bisa untuk salat tasbih, kemudian setelah salat tasbih dia berdoa supaya harapannya terkabul. Waqala ba'dhum, ya kemudian sebagian ulama itu juga menyatakan idza shallaita lailan, ya. Ini kemudian membahas tentang waktu pelaksanaannya. Jadi sudah di awal sudah disebutkan bahwa 4 rakaat salat tasbih. Ya, bukan 2, bukan 6, 4 rakaat. Kemudian bagaimana teknis ya pelaksanaannya, kata ulama di sini, ya idza shallaita naharon. Kalau engkau salat lailan, kalau engkau salatnya di malam hari, ya kana alladzi yanbaghi an tusalliya bi taharrumain wa tasyahhudin wa taslimatin. Ya, sesungguhnya engkau kalau sholat tasbih di malam hari, maka sholatmu ya dengan 2 taharrum, ya 2 takbiratul ihram, 2 tasyahud, dan 2 salam. Artinya 2 rakaat. Jadi 2 rakaat dulu, kemudian setelah salam 2 rakaat lagi. Ya. Ini merupakan asas ya atau kaidah sunnahnya dalam sholat malam itu adalah 2 rakaat. Ya. Jadi kalau sholatnya di waktu malam hari 2 rakaat. Sebagaimana sabda Nabi SAW di sebuah hadis itu menyatakan, ya sholatul lail masna. Ya, sholat malam itu ya 2 rakaat. Ya, kemudian juga sebagian ulama menyebutkan kenapa kok 2 rakaat. Ya, para ulama menyebutkan bahwa semakin banyak gerakan ya, dalam ibadah, maka semakin banyak pula yang pahala dia dapatkan. Kalau misalnya sholat tasbih langsung 4 rakaat, ya, berarti kan dia cuma tasyahud sekali, salamnya juga cuma sekali. Ya. Tapi kalau dua kali, ya 2 rakaat, dia paling tidak minimal ya dia tasyahudnya 2 kali, salamnya juga 2 kali. Ada effort lebih yang itu juga menambah pahala seorang. Ya, sehingga disebutkan para ulama sini bahwa kalau mau sholat tasbih malam hari, afdolnya ya 2 rakaat. Rakaatain ba'da rakaatain. Wa in shallaita naharan. Kalau engkau salatnya di siang hari, fa bi taharrumin wahid wa tasyahudin wahid. Maka dengan 1 takbiratul ihram dan 1 tasyahud,
arba'a rakaat jumlatan wahidah, ya 4 rakaat sekaligus. Ya. Ini sekali lagi ini dari sisi afdolnya. Jadi bukan berarti kemudian orang kalau sholat tasbih malam tidak boleh 4 rakaat langsung, enggak. Boleh aja. Tapi afdolnya sebagaimana sholat malam yang lain dikerjakan 2 rakaat. Kalau siang ya langsung 4 rakaat. Kemudian teknisnya bagaimana? Walaha kaifiyatan, kata Imam Haddad. Ya, ini ada 2 riwayat terkait dengan tata cara sholat tasbih. Apa yang pertama? Al-ula antuhrima thumma taqra'u du'a al-iftitah. Pertama engkau takbiratul ihram, kemudian baca doa iftitah. Tsumma taqulu, kemudian sebelum baca Fatihah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Berapa kali? Ya, 15 marrah, 15 kali. Jadi Allahu akbar, ya, terus doa iftitah, terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Kemudian baru tsumma taqra'ul Fatihah wa suratan ba'daha. Kemudian setelah itu baru membaca Fatihah, kemudian surat setelah Fatihah. Tsumma taquluha 10, kemudian engkau ucapkan setelah bacaan Fatihah, setelah bacaan surat sebelum rukuk 10 kali. Ya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Tsumma tarka' fataquluha 10, kemudian engkau rukuk baca juga subhanallah tadi sebanyak 10 kali. Tsumma tarfa'u fataquluha 10, kemudian i'tidal bangun dari rukuk baca juga 10 kali. Tsumma tasjudu fataquluha 10, kemudian sujud pertama juga baca 10 kali. Tsumma tarfa'u minas sujudi fataquluha 10. Duduk di antara 2 sujud juga baca 10 kali. Tsumma tasjudu, kemudian sujud yang kedua fataquluha 10, 10 kali juga bacanya. Tsumma taqumu ila tsaniyah. Kemudian kita lanjut ke rakaat kedua. Jadi berarti 15 tasbih sebelum membaca Fatihah, sebelum baca Fatihah. Kemudian 10 tasbih sebelum rukuk, kemudian saat rukuk 10, i'tidal juga 10, kemudian sujud pertama 10, duduk di antara 2 sujud 10, kemudian terakhir sujud kedua juga baca 10. Yang mana total itu semuanya adalah 75 per rakaat Tsumma taqumu ila tsaniyah, kemudian setelah selesai itu berdiri untuk rakaat kedua. Fataquluha qabla qira'ah 15. Kemudian lanjut lagi seperti yang pertama tadi, sebelum baca Fatihah baca lagi 15 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa ala hadza sabil ila akhir shalah. Ini cara yang pertama. Cara yang pertama yaitu 15 tasbihnya dibaca sebelum membaca Fatihah. Ini yang perlu diingat karena ini yang membedakan cara pertama dan cara kedua di situ. Yang 15 ini dibaca kapan? Kalau cara yang pertama ini disebutkan 15-nya dibaca sebelum Fatihah. Jadi setelah takbiratul ihram sebelum baca Fatihah baca 15 kali. Kemudian wal kaifiyatu tsaniyah. Ada cara kedua. Bagaimana cara kedua? Mislal ula, seperti yang pertama. Ghairu annaka la tusabbihu baina taharrumi wal qiraah. Hanya saja di cara yang kedua ini engkau tidak membaca tasbih sebanyak 15 kali sebelum baca Fatihah. Kapan baca 15 tadi? Bal ba'daha, setelah baca Fatihah atau setelah baca surat. Jadi di cara yang kedua ini berarti Allahu akbar, terus baca iftitah, terus kemudian Fatihah, surat, terus baru subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Jadi bedanya situ. Yang lainnya sama semua. Sama nanti bedanya cuma di akhir aja. Di sini bal ba'daha ai ba'dal qiraah, setelah baca Fatihah tusabbihu 15, jadi 15 kali. Tsumma tarka'u fataquluhu 10, kemudian rukuk dibaca 10. Wa 'ala dzalika siyaq fil arkan 10. Kemudian sama seperti yang kaifiyah yang pertama 10. Nah, kalau kita tetap pakai kaifiyah pertama kan masih kurang 10. Ya kan? Karena yang pertama kan 15 sebelum baca Fatihah. Kemudian sebelum rukuk, kemudian saat rukuk, saat i'tidal, saat sujud pertama, saat duduk di antara 2 sujud, saat sujud lagi. Kalau yang kedua ini kan baca tasbih 15-nya setelah Fatihah. Setelah Fatihah baca tasbih. Setelah Fatihah baca tasbih 15, kemudian saat rukuk. Kemudian saat i'tidal, kemudian saat sujud pertama, kemudian saat duduk di antara sujud, kemudian saat sujud kedua. Lah kurang 10 lagi nih. Kapan baca yang 10 lagi? Disebutkan wa tabqa 10, tersisa 10. Fataquluha ba'da raf'i minas sujudi tsani. Dibaca saat bangun dari sujud yang kedua. Lah bangun dari sujud kedua ini bagaimana? Imma, kata beliau, qablal qiyam, sebelum berdiri. Itu yang kemudian dalam salat umumnya kita sebut dengan jalsah istirahah. Jadi ada sebuah sunnah di mana orang itu kalau
bangun dari sujud yang kedua, sebelum dia berdiri ke rakaat selanjutnya, ada yang disebut dengan jalsah istirahah, duduk istirahat. Kalau bahasa kita sekarang duduk istirahat. Ya, sebentar aja, tidak lama. Ya, itu apa namanya? Sunnah ringan. Ya, sunnah ringan. Sujud dari kedua, duduk dulu, baru kemudian berdiri. Lah kekurangan 10 tadi itu yang kekurangan tadi dibaca saat jalsah istirahah. Ya. Imma qabla qiyam, ya. Au wa imma ba'dahu wa qabla qiraah, atau 10-nya tadi ya Anda tidak baca di saat jalsah istirahah, Anda langsung berdiri. Maka Anda baca sebelum Anda baca Fatihah. Paham ya? Ya, jadi kekurangan 10 gitu. Terus itu berjalan lagi seperti yang kaifiah yang kedua tadi, yang kedua sampai nanti di rakaat terakhir kan nggak ada lagi sujud nggak ada lagi bangun kan? Berarti orang bacanya kapan? Ini disebutkan wa imma ba'dahu wa qabla qira'ah faham hadza. Kemudian wa qabla tasyahhud fi rakaatil akhirah. Sebelum tasyahud di rakaat terakhir. Ya karena setelah tasyahud terakhir kita enggak berdiri lagi. Sehingga yang 10 tadi dibaca di itu. Sehingga di sini ada dua cara, yaitu cara yang pertama adalah membaca 15 kali tasbih sebelum Fatihah. Kemudian sebelum ruku 10, saat ruku 10, saat i'tidal 10, saat sujud pertama 10, saat duduk di antara dua sujud 10, saat sujud kedua 10. Itu cara pertama. Cara kedua, setelah Fatihah 15, kemudian saat ruku 10, saat i'tidal 10, saat sujud pertama 10, saat duduk di antara dua sujud 10, saat sujud kedua 10 juga. Kemudian ini yang terakhir ini sebelum berdiri atau saat duduk istirahah, atau atau berdiri dulu kemudian baca 10. Kecuali di rakaat terakhir. Di rakaat terakhir bacanya sebelum tasyahud. Sebelum tasyahud. Ya. Dua cara itu. Yang mana dua cara ini semuanya disebutkan di kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi rahimahullah taala. Ya. Qala ulama, kemudian para ulama ya untuk mengantisipasi fi kulli rakaah, setiap rakaat itu kalau dihitung semuanya adalah khamsun wa sab'una tasbihah, 75 tasbih. Ya. Wal jumlah 300 fi arba'in rakaat. Maka kalau 4 rakaat salat tasbih berarti jumlah total tasbihnya adalah 300 tasbih. Terus kalau para ulama berkata, yang bagi wa ya'ti bi azkar ruku' wal i'tidal was sujud wal julus bi qabla tasbihat. Ini yang kemudian banyak orang salah paham bahwa dikira bahwa tasbih ini sebagai pengganti bacaan saat sujud, saat i'tidal, saat ruku'. Enggak. Tasbih itu tambahan bacaan. Ya, sehingga bacaan ruku', bacaan i'tidal, bacaan sujud itu tetap dibaca. Setelah baca bacaan yang normal itu baru kemudian baca tasbih. Ya. Wa man nasiya tasbihat. Kemudian ada kasus kalau misalnya dia lupa. Ya, misalnya dia pas dia pakai cara yang pertama. Ya. Setelah Fatihah dia lupa. Ya, dia langsung ruku. Padahal harusnya kan 10 dulu. Betul. Ya, bagaimana? Kata beliau ata fiha fil ladzi ba'da. Ya, dia baca di rukun yang harusnya dia baca di setelahnya. Dia lupa ruku dia lupa baca tasbih sebelum ruku. Maka saat ruku yang ketinggalan dia qadha. Ya. Karena poinnya kata Imam Abdullah bin Mubarak, poinnya adalah salat tasbih ini 4 rakaat, jumlah tasbihnya adalah 300. Jadi kalau kelupaan ya berarti setelahnya didobeli. Diqadha. Ya, diqadha bahasanya gitu. Ya. Tapi sekali lagi diingat bahwa tasbihnya ini bukan pengganti bacaan ruku', i'tidal dan sebagainya. Tambahan aja. Makanya dulu kalau kita di pondok seminggu sekali. Ya, kalau setiap hari kayak agak berat itu. Ya. Qultu kata beliau, ya kemudian beliau tutup dengan terkait dengan suatu tasbih ini dengan ungkapan beliau wa yambaghi lil mutanassik, ya seyogianya bagi orang yang mutanassik, orang yang ahli ibadah atau kepengin disebut sebagai ahli ibadah, alla yad'ahati sholata fi kulli usbu, tidak meninggalkan sholat ini di tiap minggunya. Jadi minimal dalam seminggu sekali. Atau kalau nggak bisa kayak seperti anjuran Nabi tadi, ya sebulan sekali. Kalau tidak bisa setahun sekali. Ya kita alhamdulillah di adatnya kita kan Ramadan itu kalau pas malam ganjil, ya walaupun setahun sekali tapi kan setiap malam ganjil itu. Betul. Jadi setahun berapa kali itu? Kalau ganjil ada 9 ya berarti ada 5 berarti 5 kali. Ya alhamdulillah kita punya kebiasaan yang baik di situ. Au fi kulli syahr, atau setiap bulan, wa dzalika aqalluhu kata Imam Haddad.
Bagi orang yang mau disebut sebagai orang yang mutanasik, orang ahli ibadah, ya jangan sampai ninggal sholat tasbih ya dalam sebulan. Ya, karena sebulan itu minimalnya bagi yang mutanasik, kata beliau. Karena sekali lagi ada yang disebut dengan ahli ibadah, ada yang disebut dengan orang biasa. Ya. Sehingga jangan kemudian orang, karena sekarang ini kita lagi masuk di masa di mana orang sholat 5 waktu dianggap ahli ibadah. Itu sebuah kewajiban, bukan nilai lebih bahasanya gitu. Nilai lebih adalah, kalau mau disebut nilai lebih, ya orang-orang yang sholatnya sudah bukan hanya yang wajib tapi juga yang sunnah. Ya, sehingga salah satunya adalah sholat tasbih ini, kata Imam Haddad. Sholat tasbih ini minimal dalam seminggu sekali atau sebulan sekali. Ya, jangan sampai kurang. Ya, jangan sampai kurang. Kalau memang Anda mau disebut sebagai orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah. Ya. Wadhalika qauluhu wallahu alam. Ini sekali lagi bahwa sholat tasbih ini dulu sempat ada khilaf ya, terkait apakah sholat tasbih ini masyru', ya disyariatkan atau enggak. Ya, tapi di Mu'tamad Mazhab Syafi'i yang kemudian ditegaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam takhrij hadis azkar itu, beliau menyatakan bahwa hadisnya ya dari sekian banyak riwayat ya, itu kalau dikumpulkan ya bisa masuk sahih atau minimal di hasan. Ya, kalau sudah sampai hadis hasan, maka kemudian sudah bisa dipakai untuk ya hukum. Ya, baik itu hukumnya wajib ataupun hukumnya sunnah. Kemudian di situ juga beliau menukil ya sebuah pertanyaan soal jalsa istiraha. Di mana beliau mengumpamakan kalau ada yang bertanya, ya kan jalsa istiraha itu kan sunnah yang harusnya pendek, tidak panjang-panjang. Ya, bahkan para ulama ada yang menyebutkan bahwa jangan sampai ya sama seperti sepanjangnya tumak ninah. Ya, sekedar tumak ninah aja. Tapi kok dengan cara yang kedua ini kok jalsa istirahahnya kok lebih panjang daripada tumak ninah. Ya, kalau tumak ninah kan cuma sekedar bacaan subhanallah. Ya. Sementara ini subhanallahnya sampai 15 kali. Ini kan berlawanan dengan ungkapan para ulama sebelumnya bahwa jalsa istirahah itu ya sebuah sunnah yang harusnya pendek. Dijawab oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa jalsa istirahah memang ya pendek. Tetapi dengan adanya hadis Nabi yang tingkat riwayat hadisnya sebagai hasan, maka bisa menjadi dasar bahwa jalsa istirahah dalam sholat tasbih boleh diperpanjang. Ya, terutama ketika memang itu hadisnya begitu. Ya, di hadis itu disebutkan Nabi menyatakan bahwa bacanya adalah sebelum engkau berdiri dari sujud yang kedua. Itu menandakan bahwa jalsa istirahah juga boleh diperpanjang kalau diiringi dengan bacaan-bacaan zikir. Yang tidak boleh jalsa istirahah yang nganggur. Ya duduk karena capek aja duduk biar ambekan, ya itu tidak boleh. Tapi memang anjurannya kalau jalsa istirahah tanpa selain sholat tasbih ya cuman sekedar tumak ninah, setelah itu baru kemudian berdiri. Itu sekilas tentang sholat tasbih yang kata Imam Haddad ya sholat yang amat sangat penting bagi ahli ibadah yang mau disebut sebagai ahli ibadah untuk mengerjakannya minimal setiap minggu atau setiap bulan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah sudah dijelaskan secara luas berkaitan dengan sholat tasbih ya. Untuk itu bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya ya bisa melalui 082133670000 atau bisa melalui teleponnya Radio Dais di 0246746352. Baik, sambil menunggu penanya dari para pendengar, kita akan bincang-bincang berkaitan dengan tema yang kita usung pada sore kali ini. Tadi ada beberapa bacaan tasbih, ada beberapa bacaan tasbih. Yang menjadi masalah di sini adalah ketika bacaan tasbih itu melebihi atau kurang, apa yang harus kita lakukan? Semisal kita sudah jumlahnya atau bacaannya? Jumlahnya. Oh, Jumlahnya. Kadang kan kita lupa, sudah berapa tadi ya? Waduh, atau kurang berapa tadi ya? Apa yang harus kita lakukan? Ya itu para ulama kemudian itu disebutkan di Al-Adhkar. Ada satu orang tanya kepada seorang ulama namanya Abdullah bin Mubarak. Orang ini tanya, "Wahai Abdullah bin Mubarak, wahai Syekh, bagaimana kalau orang itu lupa ya tasbihnya? Entah itu lupa jumlahnya atau bagaimana atau itu, apakah dia disunnahkan untuk sujud sahwi?" Jawab Abdullah bin Mubarak, enggak perlu. Sehingga dari situ kemudian kita bisa simpulkan bahwa tasbih dalam sholat tasbih ini bukan termasuk sunnah apaat sholat. Oh ya. Ya, kalau sunnah apaat sholat ya kalau kelupaan ya disunnahkan untuk sujud
sahwi. Sebenarnya sholat tasbih ini bukan termasuk sunnah fard, sehingga kalau misalnya kelebihan atau kurang atau kelupaan tidak dianjurkan atau tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Tapi pahalanya dahsyat sekali. Oh, pahalanya luar biasa. Sampai sebut ya, walau kana dzunubuka mithla zabatil bahr. Ya, kalau walaupun seandainya dosamu itu sama seperti buihnya lautan, itu Allah Ta'ala akan ampunkan. Masya Allah. Ya. Itu yang harus kita kejar itu. Allah alam soal. Baik. Terus ada lagi, Beb. Sebaiknya atau keafdolnya sholat tasbih itu dilakukan secara munfarid pribadi ataukah secara jamaah? Ya. Jadi prinsipnya seperti yang disebutkan oleh para ulama fikih, bahwa ada memang sholat sunnah yang semenjak disyariatkannya disunahkan berjamaah. Tapi ada juga sholat sunnah yang saat disyariatkan tidak ada embel-embel anjuran sholat berjamaah. Tapi kemudian ada beberapa orang yang salah memahami bahwa dianggap berarti kalau nggak dianjurkan sholat berjamaah berarti nggak boleh berjamaah. Betul. Itu yang salah. Itu yang para ulama spesifik kan. Ada sholat sunnah dianjurkan berjamaah, ada sholat sunnah tidak dianjurkan berjamaah. Tidak dianjurkan bukan berarti dilarang. Sehingga sholat apapun yang walaupun tidak dianjurkan berjamaah, kalau dia kerjakan berjamaah sah-sah saja. Sehingga misalnya kalau kita di sekolah-sekolah sekarang kan biasanya ada sholat duha berjamaah. Ya, betul. Boleh. Walaupun kalau kita baca fikih, sholat duha itu sunnahnya tidak berjamaah. Betul. Tapi kerjakan berjamaah boleh. Witir juga sama. Sunnahnya tidak berjamaah, tapi kalau kerjakan berjamaah juga boleh. Sholat tasbih pun juga begitu. Ya, dianjurkan tidak berjamaah, tapi kalau mau kerjakan berjamaah juga tidak ada masalah. Ya, terutama bagi orang-orang yang dia merasa bahwa kalau saya nggak ngajak orang sholat tasbih ini, mungkin dia nggak bakal seumur hidup sholat tasbih. Betul. Jadi mending saya ajak lah untuk berjamaah. Ya, itu jelas sholat berjamaah di dalam sholat tasbih bisa kita katakan lebih afdal daripada dia sholat sendirian. Nah, dia bakal ngajak orang untuk paling nggak melakukan sekali sholat tasbih dalam semua hidupnya itu. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, Bib, penjelasannya sangat luas sekali. Untuk itu, Bib, kita akan rehat sejenak. Setelah kita nanti akan menunggu dari beberapa pendengar setia Radio Dais ya, setelah satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam, terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada.
Baik, kita kembali di 082133670000. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dimanapun Anda berada, pemirsa MJT TV dan TVku dimanapun Anda berada, silakan yang mau bertanya ya. Insya Allah kita akan tunggu, insya Allah kita akan bahas bersama di sini dengan narasumber kita, guru kita, beliau Habib Diyauddin Al-Mutahhar. Bib, ini ada sudah yang masuk ini WA ini tadi. Oh, ya. Ini dari Bapak Sukaini mau bertanya apa yang dimaksud dengan sholat tasbih? Kenapa dinamakan sholat tasbih? Gitu loh. Oh iya. Jadi para ulama menyebutkan bahwa disebut sholat tasbih karena ada bacaan spesifik yang dianjurkan di dalam sholat tadi, yaitu berupa tasbih. Walaupun di sepanjang yang saya tahu, ya sebenarnya itu bukan cuma bacaan tasbih, karena kan komplit kan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi komplit 4. Cuman kenapa kok spesifik disebut sholat tasbih? Mungkin karena kalimat tasbih yang pertama. Mungkin karena kalimat tasbih yang pertama kemudian disebut dengan sholat tasbih. Kemudian itu di antara kebiasaan atau arahnya para ulama ketika menyebut sholat tertentu, itu biasanya ada yang mengarahkannya karena waktu. Ya, kayak misalnya qiyamul lail, disebut dengan qiyamul lail karena dikerjakan di malam hari. Atau nanti karena ada hal tertentu yang menjadi ciri khasnya, kayak sholat tarawih. Sholat tarawih itu disebut tarawih karena ada tarwihah, ada istirahatnya ya di tiap 4 rakaat pada era dulu. Ya, sholat tasbih juga begitu. Sholat tasbih disebut tasbih karena ada spesifik bacaan tasbih yang sebenarnya bukan cuma tasbih tapi juga hamdalah, juga tahlil, juga takbir. Tapi karena mungkin wallahu alam tasbih yang disebut pertama, sehingga kemudian sholat tasbih dikenal dengan nama sholat tasbih. Ya, wallahu alam. Ada lagi tadi, Beb. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, saya dari Pucang Gading, nama saya Indrianto, mau bertanya Pak Ustadz, bolehkah bacaan jumlah tasbih itu ditambah, yang dulunya yang biasanya 15 ditambah 20, yang biasanya 10 ditambah 15? Bolehkah ditambah seperti itu, ya. Beb? Terima kasih. Ya. Saya belum pernah nemu yang spesifik bahas soal apakah boleh dilebihkan atau tidak dalam hal sholat tasbih ya. Tapi dalam sholat yang lain ya sebenarnya para ulama tidak ada larangan siapapun untuk ya menambah bacaan tertentu. Kayak misalnya sholat setelah baca Fatihah, memang sunnahnya ada 1 surat. Jadi kalau dia mau baca 2 surat 3 surat boleh. Ya. Atau misalnya saat rukuk ya ada yang baca umumnya kita baca 3 kali. Jadi kalau dia baca lebih dari 3 kali juga tidak apa-apa. Mungkin wallahu alam, nanti coba dicek lagi di kitab yang khusus terkait dengan bab tasbih, sholat tasbih itu. Sholat tasbih pun juga begitu. Jadi yang memang anjurannya adalah 15, orang mau melebihkan 20 juga tidak ada masalah. Awalnya anjurannya cuma 10, dia baca 15 pun juga tidak ada masalah. Karena kita sekilas sama dengan bacaan-bacaan yang saat rukuk dan sebagainya. Sebenarnya disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah sholat sunnah, ya. Waktu beliau berdiri dengan waktu beliau rukuk itu jangka waktunya sama. Kemudian beliau rukuk dengan beliau sujud juga jangka waktunya sama. Sehingga kalau kita pikir-pikir, mosok Nabi rukuk sepanjang misalnya lah kita baca Fatihah terus surat misalnya, anggaplah 2-3 menit. Rukuk 3 menit kan logika kita kan tidak masuk bahwa Nabi cuma baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali kan. Betul. Berarti bisa jadi beliau menambah bacaan. Atau bisa jadi beliau punya bacaan khusus yang beliau baca memang itu panjang. Ya. Dari itu kemudian para ulama tidak melarang tambahan, walaupun nanti ada beberapa ulama yang menghukumnya dengan khilaful aula. Khilaful aula itu hukum khusus, ya hukum spesifik dalam fikih, di mana dia dianggap seperti makruh ringan. Tapi poinnya adalah khilaful aulanya adalah tindakan yang ya orang lakukan berlawanan atau tidak sesuai dengan sunnahnya yang seharusnya bagaimana. Ya, kayak sholat tasbih, sunnahnya adalah sebelum baca Fatihah 15 kali tasbih misalnya. Ya. Kalau dia baca lebih, ya dia tidak makruh, tapi dia khilaf aula. Dia bertentangan dengan yang sesunnah yang seyogianya. Jadi sekilas itu, tapi nanti coba dicek lagi di kitab-kitab fikih yang terkait khusus bahas sholat tasbih. Wallahu a'lam. Baik, Beb. Saya biasanya itu kalau di desa, Beb ya. Di desa itu
kadang sholat tasbih itu tidak dilakukan di bulan Syawal, malah mereka melakukan di bulan Muharram atau bulan Dzulhijjah, yang istilahnya mereka itu kalau bulan-bulan hari besar itu lakukanlah sholat tasbih. Nah, apakah yang dimaksud di sini, apakah afdolnya pada bulan-bulan tertentu ataukah hanya satu bulan yang lebih afdol untuk melaksanakan sholat tasbih, yaitu sholat bulan Ramadan? Ya, dalam riwayat sholat tasbih memang tidak ada waktu tertentu yang Nabi ucapkan. Ya, Nabi hanya bilang kalau bisa sehari ya per hari, kalau bisa per seminggu sekali, kalau nggak bisa ya per bulan atau setahun sekali. Tapi memang kemudian ada beberapa, ya kita tahulah bahwa kita ini punya waktu-waktu yang disebut istimewa. Ya, ada waktu-waktu momen-momen yang di dalam Islam ini diistimewakan. Contohnya diantaranya adalah bulan-bulan haram. Ya, di mana bulan haram itu adalah bulan Rajab, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya. Terus ada lagi bulan Ramadan, ya, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Sayyidus Syuhur. Ya, bulan pemimpinnya para bulan-bulan. Sehingga mungkin di beberapa daerah itu kemudian memberikan anjuran di bulan-bulan haram ini karena itu bulan-bulan yang mulia. Ya. Dan disebutkan dalam sebuah ayat, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Atau fa innahu min taqwal. Jadi saya lupa ayatnya itu, fa innaha atau fa innahu. Jadi bahwa orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, termasuk di antaranya adalah momen-momen waktu yang Allah muliakan, itu termasuk dari bagian dari ketakwaan hati. Sehingga mungkin aja para sesepuh di satu daerah itu melihat, oh ini bagusnya di bulan Syawal nih. Ya. Syawal ini kan setelah Ramadan, orang masih ini bersih, masih mungkin dosanya masih sedikit segala macam. Atau misalnya bulan Dzulhijjah mendekati Idul Adha, ya juga di bulan-bulan haram misalnya. Atau kalau kebiasaan kita umumnya kan Ramadan, di akhir Ramadan, di malam-malam kecil Ramadan biasanya diajak bareng-bareng untuk sholat tasbih. Tapi poinnya tidak ada waktu khusus untuk sholat tasbih, apakah harus di bulan ini atau di hari ini. Tapi Nabi hanya menyebutkan seminggu sekali, sehari sekali, atau seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau setahun sekali. Wallahu a'lam. Baik, Bib, kayaknya ini waktu sudah cukup untuk di kajian sore kali ini, dan ya, alhamdulillah. Minta berkah doanya, mudah-mudahan di kajian sore kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan manfaat untuk kita semua. Monggo, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa 'ala al kirami syurafa wa 'ala sahbil masabih الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Terima kasih, Bib. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, kajian sore kali ini sudah paripurna, sudah selesai. Untuk itu Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.